Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang mengira bimbingan dan konseling hanya tentang memperbaiki yang patah. Padahal esensinya justru tentang mengasah yang tajam dan mencegah agar tidak pecah. Mari kita kupas bersama mengapa bimbingan konseling menjadi mitra perkembangan yang penting bagi setiap siswa, bukan hanya saat ada masalah, tetapi justru agar terhindar dari masalah. Mari kita bahas apa itu bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling adalah layanan bantuan profesional yang diberikan oleh seorang konselor atau guru BK kepada individu, baik siswa maupun klien. Bantuan ini bersifat proaktif dan pengembangan, bukan hanya mengatasi masalah. Lalu apa sih tujuan daripada adanya bimbingan konseling? Yang pertama, bimbingan konseling tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi, membantu individu mengenali dan mengoptimalkan bakat dan kemampuannya. Yang kedua yaitu tindakan preventif atau pencegahan. Bimbingan konseling memberikan pemahaman dan keterampilan kepada individu untuk mencegah timbulnya masalah. Yang ketiga yaitu untuk pengetasan masalah atau kuratif, membantu individu yang sedang mengalami masalah untuk menemukan solusi dan mengatasi masalahnya. Dan yang terakhir yaitu untuk penguatan adaptasi, di mana bisa membantu individu untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perubahan di lingkungan, baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Sedangkan fungsi daripada bimbingan konseling, ada beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman, membantu konseli memahami diri sendiri tentang kekuatan, kelemahan, dan lingkungannya. Yang berikutnya yaitu fungsi pencegahan atau preventif, mencegah individu dari berbagai masalah yang mungkin akan timbul. Yang ketiga yaitu fungsi pengentasan atau kuratif, memberikan bantuan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Yang keempat yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan, memelihara segala hal yang positif dalam diri individu dan mengembangkan ke arah yang lebih baik. Yang kelima yaitu fungsi penyesuaian atau adaptasi, membantu individu menyesuaikan diri dengan norma, aturan, dan tuntutan di lingkungannya. Bimbingan konseling ini mempunyai banyak jenis layanan. Beberapa jenis layanan bimbingan konseling diantaranya yaitu bimbingan belajar, membantu siswa dalam mengatasi masalah belajar, meningkatkan motivasi, dan menumbuhkan gaya belajar yang efektif. Lalu ada bimbingan pribadi, di mana bimbingan konseling ini membantu siswa dalam memahami diri, mengelola emosi, membangun konsep diri yang positif, dan mengembangkan karakter. Yang berikutnya yaitu ada bimbingan sosial, di mana BK bisa membantu siswa mengembangkan kemampuan berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan orang lain secara sehat. Dan yang terakhir yaitu bimbingan karir, bisa membantu siswa dalam mengenal minat dan bakatnya, merencanakan studi lanjutan, serta mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja.
Bimbingan konseling ini juga mempunyai beberapa prinsip yang perlu kita pahami. Berikut beberapa prinsip-prinsip yang adalah landasan etika dari operasional dalam penyelenggaraan bimbingan konseling. Yang pertama yaitu berpusat pada klien atau client centered. Konselor harus menempatkan klien sebagai subjek yang aktif dan menghargai pengalamannya. Yang kedua yaitu kerahasiaan, di mana semua pembicaraan dalam konseling harus dirahasiakan kecuali dalam kondisi tertentu yang membahayakan. Berikutnya yaitu prinsip daripada BK yaitu kesukarelaan atau voluntarisme. Layanan konseling harus dilakukan atas dasar kesadaran dan kemauan klien, bukan paksaan. Yang berikutnya yaitu keterbukaan atau openness. Baik konselor maupun klien harus bersikap terbuka dan jujur selama proses konseling. Prinsip BK selanjutnya yaitu kemandirian atau independence. Tujuannya adalah membuat klien mandiri, tidak bergantung selamanya pada konselor. Dan yang keenam yaitu keterpaduan atau integration. Layanan BK harus selaras dan bekerja sama dengan program-program pendidikan lainnya di sekolah. Bimbingan konseling mengalami perkembangan sejarah di mana ini menunjukkan pergeseran fokus dari yang sempit ke holistik. Diawali pada abad ke-20, dipelopori oleh Frank Pearson pada tahun 1908 dengan gerakan Positional Guidance atau bimbingan jabatan di Amerika Serikat. Fokus utamanya adalah membantu orang memilih pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Perkembangan berikutnya berlanjut pada tahun 1950 sampai 1960-an, di mana fokus BK meluas tidak hanya pada karir tetapi juga pada masalah pribadi dan sosial. Dipengaruhi kuat oleh pemikiran Carl Rogers dengan pendekatan client-centered therapy yang menekankan pentingnya hubungan empatik dan penerimaan tanpa syarat dari konselor. Sedangkan perkembangan BK di Indonesia mulai diperkenalkan pada tahun 1960-an dengan nama bimbingan dan penyuluhan. Istilah penyuluhan saat itu lebih dipersepsikan sebagai kegiatan yang bersifat instruktif. Lalu pada tahun 1975 dijadikan program wajib di sekolah melalui SKB 3 Menteri, menandai institusionalisasi BK di dunia pendidikan. Istilah penyuluhan secara resmi diganti menjadi konseling untuk menekankan aspek dialogis, kerahasiaan, dan pendekatan yang lebih menghargai klien. Perubahan ini diperkuat dengan terbitnya Permendikbud nomor 11 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan menengah yang semakin memantapkan posisi BK sebagai layanan profesional yang holistik dan berkembang. Pada akhirnya, bimbingan konseling bukan hanya tentang ruangan berisi konselor, melainkan tentang bagaimana kita semua, guru, orang tua, dan masyarakat bisa menjadi konselor bagi satu sama lain. Mari kita jadikan pemahaman ini sebagai awal di mana kita tidak lagi bertanya, ada masalah apa? Tetapi potensi apa yang bisa kita kembangkan bersama. Terima kasih. Saya Isra'i dari kelas B25. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.